pagi, Pak Ronald. Yuk, kita baca. Hari ini kita masuk ke buku baru ya, The Business of the 21st Century. Oke, Cik Tia mau bantu baca ya. Saya coba Boleh. tampilkan, kita lihat ya. Ya, silahkan Cik Tia. Bacaan mulai dari ucapan terima kasih ya. Oke, pendahuluan aja, Cik. Oke. Cek. Ya, suaranya bagus. Ucapan mulai dari ucapan terima kasih ya. Kok Setelah itu apa? Setelah itu apa? pendahuluan. Ya, itu aja. Oke, pendahuluan. Perekonomian sedang terpuruk, pekerjaan Anda terancam. Itu kalau Anda masih punya pekerjaan. Dan tahukah Anda, sudah bertahun-tahun saya mengatakannya. Sebelum bencana keuangan global menghantam, orang umumnya mengabaikan peringatan itu. Akan tetapi, buku ini tidak hendak bicara tentang mengapa segala sesuatu bisa kacau seperti itu. Buku ini tentang mengapa kekacauan itu ternyata adalah berita yang sangat bagus, asal Anda tahu cara menyingkapinya. Saya belajar bisnis dari dua orang. Ayah saya, orang yang sahabat jebolan kelas 8 yang sukses menjadi jutawan atas usaha sendiri. Ayah kandung saya mengalami masalah keuangan sepanjang hayat, dan saat berpulang hampir tidak meninggalkan apapun yang berarti sebagai bukti kerja keras selama bertahun-tahun. Ayah sahabat saya menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Saya menyebut kedua orang itu ayah miskin dan ayah kaya. Saya sangat mencintai dan mengagumi ayah kandung saya, serta bersumpah untuk membantu sebanyak mungkin orang menghindari berbagai kehinaan dan kegagalan yang pernah mendera jalannya. Setelah meninggalkan rumah, saya mendapat banyak sekali pengalaman. Saya pernah menjadi anggota marinir sebagai pilot helikopter di Vietnam. Saya bekerja di Xerox, masuk sebagai wiraniaga paling payah dan keluar 4 tahun kemudian sebagai yang paling berprestasi. Setelah keluar dari Xerox, saya membangun sejumlah perusahaan internasional bernilai multi-juta dolar dan mampu pensiun pada usia 47 tahun untuk mengejar gairah saya. Mengajari orang lain cara membangun kekayaan serta menikmati kehidupan yang mereka impikan. Bukan puas menjadi orang yang sedang-sedang saja dan pensiun dengan muka mengerengut. Pada tahun 1997, saya menuliskan pengalaman saya di sebuah buku tipis. Irama yang saya mainkan sepertinya cocok bagi setidaknya sejumlah kecil orang. Rich Dad Poor Dad melesat ke puncak daftar buku terlaris New York Times dan bertahan di sana selama lebih dari 4 tahun. Dinobatkan sebagai buku bisnis terlaris sepanjang masa. Dari sana lahirlah serial lengkap buku Rich Dad. Dan meski fokus setiap buku sedikit berbeda, pesan yang disampaikan sama dengan pesan yang disampaikan oleh buku pertama. Dan pesan itulah inti buku yang sedang Anda pegang. Bertanggung jawablah atas keuangan Anda, atau biasakan diri menerima perintah seumur hidup. Anda bisa memperbudak atau menjadi budak uang. Silakan pilih. Saya sangat beruntung memiliki pengalaman dan mentor yang mengajari saya cara membangun kekayaan sejati. Berkat semua itu, saya mampu melepaskan diri. Oke, ada intermezzo sedikit. Oke. Berkat semua itu, saya mampu melepaskan diri sepenuhnya dari kebutuhan untuk bekerja lagi. Sebelumnya, saya bekerja untuk membangun masa depan keluarga saya. Sekarang saya bekerja membantu Anda membangun masa depan Anda. Selama 10 tahun terakhir, saya berusaha keras menemukan cara paling efektif dan praktis untuk membantu orang mentransformasikan hidup mereka pada abad 21 dengan belajar cara membangun kekayaan sejati. Lewat serial Rich Dad, saya dan para mitra
menulis aneka tipe serta bentuk wirausaha dan investasi. Akan tetapi di sela-sela riset intensif selama bertahun-tahun, saya berhasil menemukan model bisnis yang saya yakini paling berpotensi bagi sebagian besar orang yang ingin memegang kendali atas kehidupan keuangan, masa depan, serta takdir mereka. Satu hal lagi, yang saya maksud sebagai kekayaan sejati bukanlah sekedar uang. Uang adalah salah satu unsur, tapi bukan itu intinya. Membangun kekayaan sejati lebih cenderung tentang si pembangun, bukan bangunannya. Di buku ini akan saya tunjukkan kepada Anda mengapa Anda perlu membangun bisnis Anda sendiri dan memilih jenis bisnis yang tepat. Akan tetapi intinya Anda tidak hanya harus mengubah tipe bisnis yang sedang Anda tekuni, tapi juga mengubah diri Anda. Saya bisa menunjukkan kepada Anda cara menemukan apa yang Anda butuhkan untuk menumbuhkan bisnis yang sempurna bagi Anda. Tapi supaya bisnis Anda tumbuh, Anda juga harus tumbuh. Selamat datang di dunia bisnis abad ke-21. Bagian 1, kendalikan masa depan Anda. Mengapa Anda perlu memiliki bisnis sendiri? Bab 1, aturan telah berubah. Kita hidup pada masa sulit. Beberapa tahun terakhir, ketakutan dan panik mengisi berita utama, ruang direksi, serta rumah tangga di seluruh Amerika. Globalisasi, alih daya, PHK, penyitaan, krisis kredit perumahan, dan kredit default swap, arisan berantai, kegagalan Wall Street, resesi, hanyalah beberapa dari segunung kabar buruk lainnya. Selama beberapa bulan pertama tahun 2009, perusahaan di Amerika Serikat merumahkan sekitar 250.000 pekerja per bulan. Saat saya menulis buku pada akhir 2009, tingkat pengangguran mencapai 10,2% dan terus meningkat. Sementara underemployment Anda masih punya pekerjaan tapi jam kerja dan gaji yang Anda peroleh jauh berkurang, makin merosot. Merosot tajamnya sejumlah lapangan kerja yang layak menjadi wabah merusak yang menyerang hampir semua orang. Dari eksekutif dan manajer menengah sampai karyawan administrasi, serta buruh kasar, bankir sampai kasir toko, semua menghadapi resiko. Bahkan industri layanan kesehatan yang sampai belum lama ini dianggap sebagai jenis pekerjaan yang paling aman, mengurangi jumlah pekerja secara signifikan. Dalam survei USA Today tahun 2009, 60% penduduk Amerika yang dimintai pendapat menganggap situasi perekonomian saat ini adalah krisis terdahsyat yang pernah mereka alami. Pada musim gugur 2008, portofolio pensiun sebagian besar orang tiba-tiba kehilangan separuh nilainya atau lebih. Properti runtuh, aset yang dulunya dianggap solid dan andal tiba-tiba menguap tanpa bekas. Jaminan kerja hilang, tinggal kenangan. Dalam survei USA Today tahun 2009, 60% penduduk Amerika yang dimintai pendapat menganggap situasi perekonomian saat ini adalah krisis terdahsyat yang pernah mereka alami. Tentu saja Anda sudah mengetahuinya, akan tetapi inilah hal yang Anda mungkin tidak ketahui. Tidak ada berita baru untuk masalah ini. Memang diperlukan krisis ekonomi besar untuk membangunkan dan membuat orang sadar periuk nasi mereka sedang menghadapi bahaya. Akan tetapi resiko yang dihadapi penghasilan Anda tidak terjadi dalam semalam. Resiko selalu ada sepanjang waktu. Selama bertahun-tahun, sebagian besar penduduk Amerika hidup pada titian tipis antara kemampuan melunasi utang dan kehancuran, hanya mengandalkan gaji untuk menutup pengeluaran bulanan. Umumnya dengan cadangan tunai yang sangat minim, atau seringnya tanpa cadangan sama sekali. Pekerjaan semacam ini disebut menukar waktu Anda dengan uang, dan selama resesi menjadi sumber penghasilan yang paling tidak bisa diandalkan. Mengapa? Karena begitu jumlah orang yang bekerja mulai turun, jumlah dana yang tersedia untuk membeli waktu Anda semakin berkurang. Nah, apa kata saya? Saya tidak bermaksud berkata, nah, apa saya bilang? Tapi, nah, apa saya bilang? Saya sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi yang dinamakan pekerjaan yang aman dan nyaman. Perusahaan Amerika adalah dinosaurus tahun abad 20
yang sebentar lagi punah. Dan satu-satunya cara untuk memastikan masa depan yang aman bagi Anda adalah mengontrol masa depan itu. Ini yang saya tulis pada tahun 2001 di buku berjudul The Business School of People Who Like Helping People. Menurut saya, Amerika Serikat dan bangsa-bangsa barat lainnya sebentar lagi akan menghadapi bencana keuangan akibat kegagalan sistem pendidikan menyediakan program pendidikan keuangan yang memadai bagi para mahasiswa. Pada tahun yang sama, dalam wawancara untuk Nightingale Conan, saya berkata, jika menurut Anda reksadana akan menolong Anda, jika Anda ingin mempertaruhkan hidup pada pasar saham yang naik turun, pensiun Anda ada dalam bahaya besar. Bagaimana jika pasar saham naik, lalu jatuh berdebum pada usia Anda 85 tahun? Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Bukan berarti reksadana itu buruk, hanya saja produk itu tidak aman, serta bukan pilihan cerdas, dan saya tidak akan mempertaruhkan masa depan keuangan saya pada produk tersebut. Sepanjang sejarah di seluruh dunia, belum pernah ada begitu banyak orang yang mempertaruhkan pensiun pada pasar saham. Ini gila. Apakah Anda pikir jaminan sosial akan menolong Anda? Kalau begitu, Anda pasti juga percaya kelinci pasca itu ada. Dalam wawancara pada Maret 2005, saya berkata, kekuatan nomor satu aset berbentuk surat berharga adalah likuiditasnya, yang sekaligus menjadi kelemahan nomor satunya. Pasar pasti akan kembali jatuh dan kita menderita lagi. Mengapa Anda mau mengambil resiko itu? Nah, apa yang terjadi? Pasar kembali jatuh dan orang-orang kembali menderita. Mengapa? Karena kebiasaan dan cara pikir mengikuti kita. Tahun 1971, perekonomian Amerika memberlakukan standar emas. Kebijakan ini tidak mendapat persetujuan Kongres, tapi dilaksanakan juga. Apa signifikannya? Kebijakan itu membuka jalan untuk mencetak lebih banyak dan lebih banyak lagi uang tanpa nilai real sesuka kita. Pelarian dari realitas ini membuka gerbang ledakan ekonomi terbesar sepanjang sejarah. Selama 3,5 dasawarsa berikutnya, kelas menengah Amerika meledak karena nilai dolar mengalami penurunan dan nilai buku, properti, serta aset lain menggelembung. Orang biasa menjadi jutawan. Tiba-tiba kredit tersedia bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Serta kartu kredit tumbuh bak jamur pada musim hujan. Untuk melunasi kartu kredit, penduduk Amerika mulai menggunakan rumah mereka sebagai ATM, gadai dan utang, utang dan gadai. Toh nilai properti selalu naik. Benar? Salah. Pada tahun 2007, udara panas yang kita pompakan ke dalam balon sudah terlalu banyak dan fantasi kembali terempas ke bumi. Bukan hanya Lehman Brothers dan Bear Stearns yang tumbang. Jutaan orang kehilangan tabungan masa pensiun, jutaan pensiun, tunjangan pensiun, dan pekerjaan mereka. Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat cepat. Jumlah orang yang terpaksa bekerja di atas usia 65 tahun bertambah. Pada tahun 1950-an, saat General Motors menjadi perusahaan terkuat di Amerika, media massa menyetir pernyataan Presiden GM dan menjadikannya slogan yang terus bertahan selama beberapa dekade. Kemana GM pergi, negara ini mengikuti. Nah, Bung, slogan itu sekarang mungkin bukan kabar baik. Karena arah yang GM tuju pada tahun 2009 adalah kebangkrutan. Dan pada musim panas tahun itu juga, negara bagian California harus menanggung utang perusahaan tersebut dengan utang, bukan uang tunai. Saat ini persentase penduduk Amerika yang memiliki rumah sendiri turun. Penyitaan rumah mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah keluarga kelas menengah merosot. Rekening tabungan mengecil. Itu pun kalau masih ada. Dan utang rumah tangga membengkak. Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat cepat. Jumlah orang yang terpaksa bekerja di atas usia 65 tahun bertambah. Kebangkrutan baru bertambah tak terkendali. Banyak penduduk Amerika tidak punya cukup daya untuk pensiun, nyaris cukup pun tidak. Sudahkah Anda memperhatikan berita buruk ini? Saya yakin sudah dan Anda tidak sendiri.
Warga Amerika dimanapun akhirnya tidak lagi abai. Bagus. Sekarang Anda sadar apa yang sedang terjadi, dan itu bukan sesuatu yang indah. Jadi, mari kita lihat lebih dekat dan ketahui apa artinya, serta apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapinya. Kok udah belum ya? Oke, bab pertama ya, udah selesai ya? Belum. Oh belum? Terusin lagi dikit deh, sampai selesai bab pertamanya. Masih panjang, tak? Lumayan sih. Oh, masih lumayan. 2 halaman. Nah, udah, Mau. selesaiin dulu. Tapi aku nggak bisa tampilin nih, nggak apa-apa. Ciri aja yang baca. Sekarang ini abad baru. Ketika saya masih kecil, orang tua mengajarkan rumus sukses yang mungkin juga sudah Anda ketahui. Bersekolah, belajar tekun, dan meraih nilai tinggi supaya Anda bisa memperoleh pekerjaan aman yang bergaji tinggi dengan berbagai tunjangan. Lalu biarkan pekerjaan itu mengurusmu. Akan tetapi itu dulu pada abad industri. Dan kita tidak lagi hidup pada abad industri. Anda tidak bisa lagi ongkang-ongkang kaki. Pemerintah tidak akan mengurus Anda. Tidak seorang pun akan peduli terhadap Anda. Sekarang abad baru dan aturan telah berubah. Orang tua saya mempercayai jaminan kerja, pensiun perusahaan, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Semua gagasan itu sudah kuno, peninggalan abad lalu. Sekarang jaminan kerja adalah lelucon, dan bekerja seumur hidup pada suatu perusahaan impian yang sangat diagung-agungkan IBM semasa jaya. Sama ketinggalan zamannya dengan mesin tik manual. Banyak orang beranggapan rencana pensiun mereka adalah solusi teraman. Skema itu disokong oleh saham unggulan dan reksadana. Jadi bagaimana bisa salah? Terbukti segalanya bisa salah. Alasan sapi-sapi suci itu tidak lagi menghasilkan susu adalah semua itu sudah usang. Pensiun, jaminan kerja, jaminan pensiun, semua itu pemikiran dari abad industri. Sekarang kita hidup pada abad informasi dan wajib menggunakan pemikiran dari abad informasi. Untungnya orang mulai menyimak dan belajar. Sayangnya semua harus didahului penderitaan dan kesulitan. Tapi setidaknya pelajaran itu benar-benar diresapi. Setiap kali kita mengalami krisis besar, letusan gelembung.com, krisis ekonomi serta peristiwa 11 September, kepanikan keuangan tahun 2008 dan resesi tahun 2009. Orang makin sadar bahwa jaring keamanan model lama tidak lagi memadai. Mitos korporasi sudah berakhir. Selama bertahun-tahun mendaki tangga perusahaan, pernahkah Anda berhenti sejenak dan lihat pemandangan? Pemandangan apa? Tanya Anda. Bokong orang yang ada di depan Anda, itulah yang Anda lihat. Jika pemandangan seperti itu ingin Anda lihat seumur hidup, buku ini mungkin bukan bacaan yang cocok. Akan tetapi, jika Anda muak dan capek memandangi bokong orang lain, baca terus buku ini. Jangan mau lagi dibodohi. Saat saya menulis buku ini, pengangguran masih terus meningkat. Begitu Anda selesai membaca buku ini, siapa tahu situasi mungkin sudah berubah. Jangan terperdaya. Begitu lapangan kerja dan nilai properti berbalik serta kredit melonggar kembali, seperti yang pada akhirnya akan terjadi, jangan lagi terpedaya oleh rasa aman semu yang dulu menjebak Anda dan seluruh dunia di dalam kekacauan ini. Pada musim 2008, harga bensin meroket sampai $4 per galon. Penjualan SUV terbenam seperti batu, dan tiba-tiba saja semua orang menggemari mobil hybrid berukuran kecil. Akan tetapi lihat yang terjadi selanjutnya. Tahun 2009, harga bensin kembali turun menjadi $2 dan ya ampun, orang mulai membeli SUV lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir harga bahan bakar akan tetap sebagus dan semurah ini? Harga bensin turun, jadi sekarang tidak masalah membeli si boros bensin. Sebegitu rabunkah kita? Saya berusaha sopan. Sebenarnya saya hendak menggunakan kata bodoh. Sayangnya jawabannya adalah ya. Bukan sekali kita dibodohi, tapi berkali-kali dan berkali-kali lagi. Kita tumbuh dengan dongeng tentang semut dan belalang. Tapi sebagian besar di antara kita tetap menjalani hidup dengan pola pikir seekor belalang. Jangan terpengaruh oleh berita media massa.
Selalu ada kalimat-kalimat bombastis yang berusaha menarik perhatian Anda dari upaya serius untuk membangun hidup. Terorisme, resesi, atau skandal pemilu terbaru, semuanya tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda harus lakukan hari ini untuk membangun masa depan. Selama depresi besar, banyak orang menjadi kaya. Selama periode emas, seperti booming properti pada tahun 1980-an, jutaan orang tidak mau memegang kendali atas masa depan mereka. Mereka yang mengabaikan semua hal yang akan saya bagi dengan Anda di buku ini, dan akhirnya menderita dan bangkrut. Bahkan sebagian besar dari mereka sampai sekarang masih mengalami kesulitan atau bangkrut. Yang jadi masalah bukan perekonomian, masalahnya adalah Anda. Anda geram dengan korupsi di dunia bisnis, pada Wall Street dan bank-bank yang membiarkan praktek tersebut seperti itu terjadi, pada pemerintah yang terlalu lamban atau terlalu reaktif atau terlalu sering bertindak salah atau terlalu sedikit bertindak benar. Anda marah pada diri Anda sendiri karena terlambat mengambil kendali. Hidup itu keras. Pertanyaannya sekarang, Anda mau apa? Mengeluh atau mengerang tidak akan menjamin masa depan Anda. Sama halnya dengan menyalahkan Wall Street, bankir besar, perusahaan Amerika, atau pemerintah. Jika menginginkan masa depan yang mantap, Anda harus menciptakannya. Anda hanya bisa mengambil kendali atas masa depan Anda setelah Anda berhasil mengendalikan sumber pendapatan Anda. Anda perlu memiliki bisnis sendiri. Selesai bab 1. Oke, thank you. Ya, ini masih intro ya, masih bab awal, masih menceritakan, kalau yang saya tangkap ya, menceritakan apa yang berubah gitu loh. Apa yang berubah dari zaman era industri. Di era industri itu kan yang menarik adalah orang ramai-ramai bekerja. Kalau sebelumnya kan era agraris, di mana orang itu bekerjanya jadi petani. Kemudian berubah ke era industri, maka di era industri ini butuh karyawan sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan pada waktu itu memang gajinya besar-besar gitu kan, gajinya besar dan kebutuhannya nggak besar. Jadi banyak orang yang tiba-tiba hidupnya jadi makmur ketika jadi karyawan. Nah, di saat inilah kalau lihat sejarah, itulah di saat pertama kali sekolah itu mulai muncul. Jadi yang hari ini kita mengenal sekolah-sekolah formal, ya kan SD, SMP, SMA, ini adalah munculnya sejarahnya pertama kali ya di era industri ini, di mana sebetulnya sekolah itu semuanya didesain untuk menciptakan calon pegawai-pegawai, gitu kan, calon-calon karyawan yang akan bekerja di pabrik-pabrik, yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan, sebetulnya gitu. Nah, terus era industri kemudian berjalan sampai kemudian sekarang ini kita sebetulnya sudah masuk yang namanya era informasi, gitu ya. Ditandai dengan mulai lahirnya .com tadi ya. .com itu berarti perusahaan-perusahaan yang bergerak di teknologi dan mulai munculnya yang namanya komputer dan internet. Ya, internet. Jadinya nggak ada headset, tak? Halo? Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ternyata di era informasi ini, zaman itu berubah gitu loh. Zamannya berubah. Kalau di sektor swasta ya, kita tahu lah, hari ini yang orang yang karyawan swasta, sudah tidak ada lagi kalau dulu di zaman era industri, mereka yang sampai di usia mungkin katakan 60, 70, kemudian berhenti bekerja, itu mereka diberikan pensiun gitu kan, diberikan pensiun. Jadi istilahnya kayak seumur hidup ditanggung gitu loh. Seumur hidup itu nggak usah khawatir karena nanti pasti ditanggung gitu kan, biaya hidupnya tuh ditanggung. Tapi kalau kita lihat hari ini saja, ya toh era saya lahir aja sudah nggak ada pensiun untuk swasta gitu kan. Yang saat ini masih ada kan pegawai negeri. Nah, jadi kalau hari ini yang pegawai swasta jelas begitu selesai ya aturannya kalau di Indonesia cuma perhitungan pesangon gitu aja sudah.
Dah itu hak yang bisa dinikmati terakhir ketika bekerja sampai ujung gitu ya, sampai entah 55 atau 60 ya di sana gitu. Tapi perusahaan yang saya lihat hari ini perubahannya juga perusahaan-perusahaan ini tidak semua juga sekarang menempuh sampai pesangon ya sampai akhir. Bahkan saya mulai melihat gejala di mana belum sampai di usia itu mereka-mereka terutama yang punya jabatan tinggi, yang gajinya besar, tapi dianggap prestasinya biasa-biasa aja gitu ya, itu diselesaikan duluan. Dan ya ini memang tergantung culture-nya perusahaan ya, culture-nya perusahaan, namun ya off the record-nya gitu ya, ya kita tahulah perusahaan itu lewat kebijakannya manajemen bisa melakukan banyak hal gitu ya. Kemarin saya ngobrol dengan temen gitu ya yang kerja di satu perusahaan besar sekali di Kudus. Ada temen yang lain yang juga kerja di situ gitu ya. Salah satunya kita ngobrolin tentang dia. Saya tanya, teman kita itu sekarang gimana? Oh, udah lama di out ya, udah lama diberhentikan gitu ya. Loh, lah kenapa? Ya tadi yang saya cerita ya, secara prestasi ya dianggap biasa aja dan tidak berhasil gitu ya, tidak berhasil membuat divisi yang harus dia pegang itu bertumbuh dan menghasilkan keuntungan. Ya akhirnya gitu, segala macam cara akhirnya dilakukan supaya orang itu akhirnya berhenti. Ya, kalau Anda yang membaca di Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada beda ya antara orang diberhentikan karena entah pensiun, entah eh, biasanya karena pensiun ya, atau diberhentikan, itu beda dengan orang yang mengundurkan diri, ya aturannya lain. Kalau mengundurkan diri perhitungannya jauh lebih kecil gitu ya. Itu pun dengan catatan kalau perusahaannya punya uang untuk bayar. Ya, karena saya tahu juga ada perusahaan yang nggak bisa bayar, ya sudah gitu ya. Akhirnya ya nggak pernah dapat apa-apa gitu kan. Yang teman saya yang diberhentikan itu nggak dapat apa-apa. Mau nuntut ya ya paling mediasi di ketenagakerjaan gitu ya, di Departemen Ketenagakerjaan paling dimediasi di sana. Ya itu pun tidak terlalu banyak bisa berbuat sesuatu sih ya, karena pada akhirnya semuanya kembali ke niat baik perusahaan aja gitu ya. Nah itu salah satu perubahan-perubahan di era informasi ini. Nah, kalau saya sendiri memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi terutama ya setelah pandemi. Berawal dari pandemi, setelah pandemi, hari ini kan kita selalu disebut-sebut kita ini berada di era yang new normal. Ya, ya seperti sekarang ini gitu kan. Contoh, hari-hari ini sebagian besar orang itu sudah berbelanjanya lewat online. Ya, saya sendiri laptop saya belinya online, ya tablet saya belinya online, handphone saya belinya juga sudah online semua gitu ya. Handphone saya, handphone istri saya, anak saya kemarin saya belinya juga online. Bahkan saya beli baju pun saya sudah online. Saya beli masker juga online. Jadi saya ngelihat bahwa ini termasuk perubahannya gitu ya. Di era informasi sekarang ini setelah pandemi itu eh, sudah berubahnya semakin cepat lagi gitu ya. Makanya nggak heran kan kalau kita semua membaca berita gitu ya. Tanah Abang yang sebagai pusat perkulakan baju itu hari ini juga struggle sekali gitu kan karena sepi gitu ya. Udah sampai kemarin katanya gara-gara online shopnya di TikTok gitu ya. TikTok shopnya ditutup. Ternyata ya nggak nggak berubah juga, Tanah Abangnya tetap sepi aja. Karena TikTok shopnya ditutup, orangnya belanjanya di Topet. Sekarang TikToknya gandeng Topet gitu ya. Jadi ya ini adalah sebuah perubahan zaman yang nggak bisa dihindari gitu ya. Kalau yang saya nangkepnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagi setiap kita adalah apakah kita ini masih mau hanya terus tetap dengan pandangan yang lama tentang tadi ya tentang keamanan di jaminan kerja gitu ya, atau kalau eh, pensiun nanti kan dikatakan ya uang pensiun itu banyak kan yang juga dimasukkan ke reksadana gitu ya,
Setahu saya kalau dulu zamannya di Jam Sostek memang uang itu masuk ke reksadana. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda mungkin ingat berita beberapa tahun yang lalu ada booming berita besar tentang gagal bayarnya Jiwasraya, ya. Terus gagal bayarnya saya lupa ada asuransi besar lain lagi. Nah, sebetulnya itu salah satunya dipicu oleh ini ancurnya di dunia saham, gitu ya. Ada beberapa saham-saham besar yang mereka pegang itu kemudian ancur. Nah, sehingga otomatis nilainya tiba-tiba turun banyak. Nah, itu yang tadi mungkin diceritakan Robert ya, ketika menggantungkan masa depan di reksadana tadi, gitu ya. Ternyata pada waktu dibutuhkan di usianya yang sudah mungkin katakan 85 tadi, ternyata malah nilainya justru lagi merosot tajam. Nah, itu bagaimana? Gitu kan. Jadi kalau saya dari sisi saya menangkap bahwa saat ini di era informasi ini sudah waktunya untuk masa depan kita itu idenya Robert Kiyosaki yang didorong untuk setiap kita adalah masa depan itu harusnya kita yang mengendalikannya, bukan dengan cara menyerahkan kepada pihak lain. Pun bahkan hari ini kalau saya ngelihat adalah bukan cuma sekedar masa depan. Bahkan hari ini saja, hari ini, apakah iya kita itu masih akan menggantungkan pada jaminan kerja, gitu ya. Maksudnya tadi ya jadi karyawan yang pasti dapat gaji bulanan, itu kan namanya jaminan kerja. Sedangkan kenyataannya bahwa pertumbuhan antara kenaikan gaji dengan kenaikan biaya hidup itu sangat tidak berimbang gitu ya. Sangat tidak berimbang. Saya kemarin sempat membuat sebuah catatan gitu ya tentang perubahan UMK dari tahun ke tahun. Saya ambil data 3 tahun terakhir dari ke 2022 ke 2023, 2023 ke 2024. Rata-rata kenaikan persentase UMK di berbagai daerah di Indonesia ini itu range-nya biasanya antara 3% sampai yang paling tinggi itu sekitar di 7 atau 8%. Nah, itu perubahan UMK-nya. Sedangkan kalau kita lihat perubahan di biaya hidup, itu pasti jauh lebih besar daripada itu, gitu ya. Rata-rata pertumbuhannya itu bisa 10 sampai 15% gitu kan untuk kenaikannya. Belum kita ditambah dengan inflasi gitu ya. Dengan inflasi. Makanya saya juga membaca berita tentang bahwa generasi milenial Gen Z ke depan ini itu akan semakin sulit sekali untuk bisa beli rumah. Ya, karena ya tadi kenaikan harga tanah, kenaikan harga rumah, bangunan itu jauh lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Nah, ini yang menjadi sebuah jurang ketimpangan gitu ya antara kenaikan income dengan kenaikan biaya hidup. Nah, ini adalah isu yang mungkin kalau saya menangkapnya dibahas di bab pertama ini, tetapi tadi di pendahuluan ya, yang saya menarik sekali yang saya langsung garis bawahi. Nah, ini mungkin pesan buat setiap kita ya, bahwa kekayaan sejati itu bukan tentang apa yang dibangun, tapi tentang si pembangun itu sendiri. Jadi, di sini sekali lagi yang dituntut adalah perubahan. Karena sukses sama seperti di bisnis HDI. Sukses di bisnis HDI ini ya bukan tentang orang mengerjakan bisnis HDI, bukan. Tetapi tentang orang yang mengerjakan bisnis itu. Apakah orang ini mau berubah, mau berkembang gitu ya. Kalau singkatnya untuk sukses di bisnis HDI itu rumusnya adalah kalau panjangnya itu paksa ya, kalau pendeknya adalah PKL. Nah, bagi Anda yang mungkin masih awam sekali dengan paksa, nanti malam jam 7 saya menjelaskan tentang apa itu paksa ya. Saya nanti malam membawakan materi tentang pilar dan 9 kunci sukses. Welcome untuk Anda yang mau ikut nanti lewat Zoom ya. Linknya saya bagikan di grup. Nah, kalau PKL itu singkatan dari kalau kita mau sukses yang pertama P-nya adalah ada pengetahuan yang harus dipelajari. K-nya adalah ada kemampuan yang harus dikuasai. Dan L-nya adalah ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, itulah PKL. Ya. Jadi, sekali lagi ternyata yang menarik ini bukan tentang apa yang dibangun, tapi tentang siapa yang membangun. Gitu. Nah, itu mungkin dari saya.
Mungkin dari Cik Lia mau menambahkan? Rasanya Koko sudah sabet semua. Enggak lah. Ya, aku sih simple aja ya. Kalau aku lihatnya Koko tuh, aduh, gila, buset. Maksudnya lengkap banget ya. Kalau aku lihat di sini dari hasil baca tadi itu, hmm, jangan terlalu mudah untuk terpengaruh dengan media massa, berita media basah, gitu Hmm. ya. Jadi kadang-kadang kan berita media itu bombastis banget kan kalimat-kalimatnya, sehingga membuat kita itu kadang-kadang jadi panik gitu. Gimana lah gitulah segala macam gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini justru Robert itu pengen membuka mata kita gitu loh, bahwa kitalah yang harus mengendalikan. Betul. Karena kita yang kalau kita mau menginginkan masa depan kita itu lebih baik, kita yang harus mengendalikan, bukan kondisi yang atau apa yang apa kondisi di luar yang mengendalikan kita gitu loh. Tapi kita yang harus bisa mengendalikan sumber pendapatan kita, maka itu kenapa kita harus punya bisnis sendiri gitu. Bisnis sendiri Yes. dalam hal ini kalau saya memilihnya ya HD karena apa? Karena ya saya lihat potensi di HD ini luar biasa besar gitu. Mm-mm. Makanya kenapa saya lebih memilih di sini Oke, thank you. dari saya. Yang lain mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan dapat sesuatu dari apa yang dibaca oleh Cik Lia tadi? Bu Naning, ya, punya Ibu Naning masih di mute. Ya, apa? Saya tadi menyimak apa yang diuraikan Pak Rona sama Cik Lia ya. Apa? Sudah banyak sekali dan satu hal yang di sini saya catat tadi dikatakan di buku ini beberapa kali banyak hal yang terjadi di luar yang berpengaruh dalam diri kita. Kalau tadi meminjam istilahnya Cik Lia adalah kendalinya itu pada kita. Mm-mm. Eh, Apapun masalahnya, sebenarnya bukan unsur dari luar itu yang menentukan bagaimana kita nanti. Masalahnya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menerima dan menghadapi. Tadi yang saya catat. Terima kasih. Yang lain, mungkin ada yang mau sharing? Ya, Saya Cianti. Ya, boleh silakan langsung. dari pembacaan Buria dan sharing dari Pak Ronald itu memang apa ya, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa di mana dengan adanya perubahan inflamasi di dunia ini, juga perkataan orang yang mungkin membuat kita merasa perkataan itu negatif, karena untuk bisa meraih kesuksesan itu kan tidak mudah. Kalau dulu usia 60-70 ada yang menjamin, tapi sekarang pun di usia 60-70 kita masih bekerja. Tapi itu pun tergantung dari diri kita. Dengan adanya perubahan seperti itu, apakah kita terbawa oleh pengaruh dari dunia luar, tetapi dari dunia luar, tapi apakah perubahan dari dalam diri kita itu kita bisa mengambil nilai yang positif untuk kita bisa merubah diri kita sendiri menanggapi dengan adanya perubahan dari dunia ini gitu. Jadi perubahan itu seperti yang Bu Ria katakan, perubahan itu dari dalam diri kita sendiri, apakah kita itu mau maju ataukah kita hanya mengikuti perkembangan dari dunia yang kadang membuat kita merasa kecil tuh. Oke, thank you Cianti. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing?
Oke, kalau enggak kita tutup doa ya, sudah 8.40. Siapa teman-teman yang mau bantu tutup doa? Mbak Danis mungkin kalau memungkinkan. Ya, Nenda ini, Rianti, Santai tutup. aja. Ya, oke, Ya, silakan. oke. Ya, saya pimpin doa ya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami bisa berkumpul dan belajar kembali. Dan kiranya Tuhan, buat setiap hari kami punya perubahan yang baik buat diri kami. Dan kami tahu bahwa saat kami ini bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, maka Engkau akan mencurahkan berkat-Mu yang luar biasa buat kami. Tuhan, hari ini kami akan melakukan aktivitas dan kiranya Kau berkati sertai langkah kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan, Kau permudah dan Kau lancarkan semuanya hingga sesuai dengan impian kami. Dan kami berdoa untuk para mentor dan para upline yang selalu untuk mensupport kami supaya mereka tetap sehat. Kami berdoa juga untuk orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang kami cintai, supaya mereka tetap sehat dan terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita foto. Oke, semuanya. Dah. 1, 2, ceklik. Ya, sampai ketemu besok pagi. Nanti malam yang mau ikut boleh ya. Saya jam 7 malam. Oke, thank you. Makasih Linknya Pak. kok, linknya. Ya, nanti saya share. Oke, thank you.